Pemirsa, 74 kg emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang dimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai polisi menggeledah kafe The Clan dan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga ketat Rabu malam. Sejumlah personil TNI terlihat berjaga di depan gerbang rumah mewah Jampitsus Febri Ardiansyah. Sebelumnya tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan, Signature Cafe, dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing diduga terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan
tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Tadi ditemukan ada berangkas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi, Pak, ini selain dari dua titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar, Pak, itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari Deklen pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan. Nah, temuan-temuan yang harus dipilah, ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabid, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa, Pak, update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya Kamis pagi ini diperketat. Sejumlah personel Brimob ditempatkan di beberapa titik dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut antara lain yaitu pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi, sudah ada jurnalis iNews Stephen Patinama di Polda Metro Jaya, Selena Yahya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Nata Arman di Sentul Bogor. Kita ke Stephen terlebih dahulu. Selamat siang Stephen. Stephen, apakah sudah ada pernyataan baru dari polisi terkait atau pasca penggeledahan? Baik, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Untuk update terkini ataupun pernyataan terbaru dari pihak kepolisian, terutama pihak Polda Metro Jaya, memang sampai saat ini saya dan awak-awak media yang lainnya masih menunggu tepat di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang ada di belakang saya ini. Untuk update terkini memang belum didapatkan pernyataan resmi, namun pada sekitar 1 jam yang lalu pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Polri yang melalui Korps Penindakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali
membawa sejumlah barang bukti yang berada ataupun yang dibawa oleh tadi 3 kendaraan rantis Brimob gitu yang tiba sekitar pukul 10.30 tadi. Seusai tiba di gedung Direktorat Reserse Khusus Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dikeluarkanlah kembali sejumlah barang bukti dari dalam mobil rantis yang tiba, yaitu ada sekitar 3 lukisan tadi saya lihat, lalu ada sekitar koper-koper begitu yang sekitar berjumlah 5 hingga 6 koper, dan salah satunya dari koper tersebut bertuliskan berisikan 25 batang emas batangan maksud saya, dan yang langsung dibawa masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Untuk saat ini memang koordinasi sedang dilakukan di dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di mana tadi juga terlihat Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Budi telah berada di dalam. Lalu tadi ada saya lihat Karopenmas Mabes Polri yaitu Brigjen Truno Yudo juga telah mendatangi gedung Direktorat Reserse Khusus Kriminal Khusus Polda untuk melakukan koordinasi sebelum memberikan pernyataan resmi terkait hasil penggeledahan yang dilakukan di kediaman yang berada di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sila. Ivan, kapan rencananya pernyataan resmi ini akan disampaikan oleh kepolisian? Baik, untuk kapan resminya dan kapan akan dilakukannya press conference terkait update terkini ataupun juga terkait apa saja yang berhasil diamankan atau yang dibawa ke gedung Direktorat Reserse Khusus ini, untuk saat ini memang masih kami tunggu apa saja yang diamankan, dan juga tadi juga ada seorang saksi kembali yang diamankan. Jadi kita akan tunggu berapa banyak barang bukti yang telah diamankan kembali dan juga status saksi yang kembali dibawa dari wilayah Sentul pagi tadi, Sila. Oke, baik, terima kasih Stefan. Selanjutnya kita ke Selena. Selena, apakah masih ada penjagaan di rumah milik Febri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Ya, Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi hingga kini di pukul 11:39 memang tidak ada penjagaan khusus yang cukup signifikan. Mengingat memang usai menjadi sorotan di malam kemarin akibat berbagai isu yang beredar, adanya penjagaan, kemudian beberapa personel gabungan juga kemarin disiagakan. Untuk saat ini memang terpantau sepi di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan, yang mana memang sejak pagi tadi tidak ada penjagaan dari personel dari TNI maupun dari Polri. Memang terpantau sepi dari penjagaan. Namun dapat kami informasikan juga memang ada mobil yang berjaga. Mungkin ini adalah mobil dari operasional dari polisi militer dari Mabes TNI, yang dimana memang berjaga di depan atau di halaman parkiran depan kediaman Febri Adriansyah. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tertulis keterangan dari Kapus Pen TNI yang menegaskan bahwa pengamanan yang ada di lokasi tersebut ini memang bukan dikarenakan isu yang sedang berkembang atau ramai, melainkan bagian dari mekanisme resmi dari Perpres nomor 66 tahun 2025. Jadi memang untuk saat ini di kediaman dari Febri Adriansyah ini tidak ada penjagaan yang khusus. Demikian, Zila. Baik, terima kasih Selena. Selanjutnya kita ke Nata Arman di Sentul, Bogor. Nata, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Memang berbeda sekali dengan rumah yang dijaga maksud kami di Jakarta, yang mana sempat kemarin diisukan ramai dijaga oleh personil dari aparat. Namun untuk saat ini di rumah kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat tampak terlihat sepi, tidak ada aktivitas apapun itu, bahkan sejak tadi pagi sampai dengan siang ini pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Dan terlihat juga Zila dan juga pemirsa bahwa rumah ini sudah dipasangi garis polisian juga, yang tentunya ini setelah dilakukan penggeledahan pada kemarin malam, yang informasikannya bahwa
kami belum mengetahui secara pasti juga apakah kemarin ketika pelaksanaan penggeledahan ini ada orang atau tidak, karena kami juga sampai saat ini masih menggali informasi dari keterangan warga sekitar yang ada di sekitar rumah ini. Namun dari pihak warga sekitar juga justru tidak memberikan informasi lebih lengkap kepada kami terkait dengan apakah benar ini konfirmasi rumah dari terduga jaksa yang saat ini sedang disebut-sebut terseret kasus korupsi. Dan juga bahkan untuk kemarin setelah melakukan penggeledahan juga ditemukan sejumlah barang bukti yang mana ditemukan sejumlah emas batangan sebanyak 74 kg, kemudian juga ada mata uang juta dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura dengan ditaksir mencapai totalnya 476 miliar rupiah. Kemudian juga ini buntut dari penggeledahan yang dilakukan di kafe Declan Signature Cafe Cipete Jakarta Selatan, yang mana kemarin sempat dilakukan penggeledahan dengan ditemukan juga mata uang valuta asing yang bahkan mencapai sekitar 60 miliar rupiah. Kemudian juga untuk kasus perkara dimulai ini, mengapa sampai dengan saat ini kami juga masih belum mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan konfirmasi atau keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai jaksa pidana khusus yang disebut ada keterlibatan kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Zila. Sinata Arman melaporkan langsung dari Sentul, Jawa Barat, dan sebelumnya juga ada Selena Yahya yang melaporkan langsung dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta ada Stephen Patinama yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.